Dokter, kamu yakin aku sudah hamil? Bukannya aku nggak bisa hamil? Hasil USG ini sangat jelas. Janinmu sudah berusia 6 minggu. Perkembangannya sangat baik. Selamat kamu akan jadi ibu. Aku punya anak, tapi biaya obat nenek tiap bulan saja aku masih belum mampu membayarnya. Bagaimana aku bisa membesarkan anak ini? Dokter di sini. Berapa biaya aborsinya? Kamu tidak menginginkan anak ini? Biaya aborsi 8.000. Ditambah biaya pemeriksaan. Siapkan sekitar 10.000. Wah, banyak banget dokter. Permisi, aku telepon dulu. Entah ada apa dengan orang zaman sekarang. Yang ingin hamil malah tidak bisa. Yang bisa hamil malah tidak mau. 6088. Sepertinya benar. Di sini selesai antar kue ini, aku bisa pulang lebih awal buat menemani nenek. Kamar ini wangi sekali. Permisi, kue ulang tahun kamu sudah tiba. Tuan. Tuan? Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. Kau adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan Gareth. Sudah terima uangnya? Masih pura-pura? Tuan-tuan, kamu salah orang. Aku tak mengerti maksudmu. Aku kesini cuma untuk mengantar kue. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak punya tenaga sama sekali? Malah ingin terus dekat dengannya. Ada 200.000 di kartu ini pinnya, lama-lama tidak 88. Spermaku lemah. Nggak usah khawatir hamil. Aku nggak butuh uangmu. Aku udah bilang, aku bukan orang yang temanmu cari. Aku cuma datang antar kue. Nona, aktingmu terlalu berlebihan. 200.000. Udah banyak loh. Aku bukan... Son, kamu baik-baik aja? Berkat dirimu masih hidup. Cuma orang suruhanmu. Yang nggak tahu aturan anak buahku. Enggak. Aku baru aja mau bilang, semalam orangku ditabrak mobil, jadi nggak datang. Aku baru dapat kabar, terus langsung nelepon kamu. Kamu bilang apa? Dia bukan bawahan Gareth. Gimana keadaan di sana? Aku ada urusan, udah dulu. Maaf semalam. Kamu mau apa? Aku bisa kasih kamu ganti rugi. Nggak perlu. Anggap aja semalam digigit anjing. Nggak mau uang, dia mau apa? Begini saja. Ini kartu namaku, kalau udah tahu mau apa. Datang temui aku. Anak ini bukan hanya milikku, dia juga harus tanggung jawab. Dokter kami sudah tes kecocokan dengan kakek. Bagaimana hasilnya? Hasil pencocokan kalian bertiga dengan Tuan Shen semuanya gagal. Saat ini kami sedang berusaha mencari sumsum tulang yang cocok. Tapi, hal seperti ini butuh keberuntungan. Ini bukan soal uang dokter, apapun caranya, berapapun biayanya kamu harus menyembuhkan Tuan Shen. Dokter, masa nggak ada cara lain? Ada sih. Walau transplantasi berhasil, risiko terjadinya penolakan sangat tinggi. Pilihan terbaik adalah darah tali pusat. Asalkan ada wanita. Hamil keturunan keluarga Shen. Penyakit Tuan masih ada harapan. Sean, Ayah ibu kalian lihat aku juga percuma. Kakek paling sayang padamu, seluruh harapannya ada padamu. Tapi, Aku. Apa ini Pak Sean? Aku Liana. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Apa? Kamu hamil? Biaya aborsi di rumah sakit sekitar 10.000. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Anak ini, kamu juga harus bertanggung jawab. Bisa kamu datang ke rumah sakit, operasinya butuh tanda tangan keluarga. Kirim alamatnya aku ke sana sekarang. sayang aku nggak salah dengar kan? Ada cewek yang hamil anak Sean.
Jangan-jangan Jasmine. Nggak peduli itu Jasmine atau bukan. Yang penting kehamilannya adalah kabar baik. Kenapa bengong? Cepat pulang dan bersiap. Kita harus menjaga anak ini. Syukurlah keluarga Shen akhirnya punya penerus penyakitku ini. Nggak sia-sia aku berpura-pura. Sean, buru-buru banget mau kemana? Ada masalah apa? Aku ada urusan. Paman bibi aku dengar dari Sean kakek sakit, jadi aku datang menjenguk. Tadi aku lihat Sean pergi terburu-buru. Apa terjadi sesuatu? Sepertinya yang hamil bukan Jasmine. Ada cewek yang hamil anak Sean. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit untuk menemui cewek itu. Kamu bilang apa? Ada yang hamil anak Sean mana mungkin? Ini benar-benar nona keluarga Shen akan punya anggota baru. Ini masalah besar, kami juga harus bersiap-siap. Maaf kami nggak bisa menemanimu. Begitu ya, aku mengerti. Kalau begitu aku berkunjung lagi lain waktu. Kenal Sean udah bertahun-tahun. Kenapa aku nggak pernah dengar? Ada wanita lain di dekatnya. Aku harus periksa sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dia hamil 6 minggu, kalau dihitung itu sekitar sebulan lebih yang lalu. Wanita ini, apa dia mau manfaatkan anak ini? Anak ini, beneran anakku? Kamu tidak percaya? Aku nggak mau membebanimu. Hanya saja aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini untuk operasi. Kita bagi 2 biayanya. Setelah itu aku tak akan mengganggumu lagi. Sean, kamu cuma peduli mendapatkan cewek itu. Dia sampai hamil, kamu malah nggak mau bertanggung jawab. Hati-hati kena kualat. Karena ini anakku. Aku pasti akan bertanggung jawab. Tanggung jawab, kamu malah menyuruhnya aborsi. Kamu tahu nggak kalau aborsi sangat membahayakan kesehatan? Kapan aku pernah bilang ingin menggugurkan bayinya? Perkataanmu ini, apa maksudnya? Biarkan anak ini lahir. Biar aku yang merawatnya. Mungkinkah dia? Sesuai harapanmu. Begini baru benar, karena kalian memang ingin anak ini. Pengakuan mereka, Asam folat dan kalsium pulang dan minumlah teratur. dan rutin periksa kandungan. Kamu ini? Dokter aku, temannya dari gadis yang baru keluar tadi. Apa dia sedang sakit? Maksudmu, Liana? Dia hamil 6 minggu. Syukurlah pacarnya mau bertanggung jawab dan mempertahankan bayinya. Kamu yakin tidak salah? Nona, hasil pemeriksaannya ada di sini. Mana mungkin aku berbohong? Apa kamu sedang meragukan kompetensi profesionalku? Jika tak ada lagi, jangan buang waktuku. Aku masih punya pasien lain. Much mengenai anak ini, ada beberapa hal yang harus aku jelaskan kepadamu. Katakanlah, Mulai sekarang aku akan atur orang mengurus kebutuhan harianmu sampai bayi lahir dengan selamat saat bayi itu lahir. Aku butuh darah tali pusatnya untuk menyelamatkan kakekku soal ini. Apa kamu keberatan? asalkan tidak membahayakan kesehatan bayi, aku tak keberatan. Aku akan carikan tim medis terbaik demi pastikan kalian selamat. Terima kasih sudah membantuku. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang untuk berkemas. Mulai hari ini, pindahlah ke rumahku aku. Tinggal bersamamu. Bayi butuh lingkungan lebih baik. Untuk urusan lainnya, Aku mengerti. Aku tidak akan berharap pada sesuatu yang bukan milikku. Kamu bersedia pertahankan bayinya, aku pun sudah bersyukur. acting yang begitu buruk. Kamu pikir aku percaya? Ayo pergi. Ternyata, semua yang dilakukannya ini hanya untuk mendapat darah tali pusar si bayi. Seharusnya aku nggak mikir macam-macam. Kalau Sean akan mempertahankan bayi ini, bagaimana denganku? Tak bisa. Anak ini sama sekali tidak boleh menjadi anak Sean. Pak Sean tunggu di mobil saja, biar aku masuk sendiri. Apa ada pria yang kamu sembunyikan? Takut aku melihatnya. Sejak kecil, aku tinggal bersama nenek, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Aku tak mau buat dia khawatir. Soal hubungan kita, aku tak berencana memberitahunya. Apa aku seburuk itu? Bukan begitu, Pak Sean. Dengan hubungan kita sekarang, sangat tidak pantas jika nenekku tahu. Aku. Jangan khawatir, aku akan cepat, tak akan membuatmu menunggu lama. Liana. Pak Sean, ada apa lagi? Hati-hati, tak perlu terburu-buru. Baiklah. Dia tak ambil kesempatan ini bawaku temui keluarganya. Ingin membuatku lengah. Samuel selidiki setelah kembali nanti. Semua informasi Liana berikan padaku secepatnya. Baik, Pak Sean, hanya saja soal kehamilan Nona Liana. Jika Nona Jiang tahu dengan sifatnya, dia pasti akan membuat keributan. Semua orang tahu, di seluruh kota laut, semua putri keluarga kaya ingin menjadi istrimu Nona Jiang, bahkan berkata hanya mau menikah dengan kamu.
Itu bukan urusanku. Maaf aku banyak bicara, kamu bebas nikahi siapapun. Nona Liana juga wanita yang baik. Kesehatan kakek itu yang terpenting. Aku mengerti Pak Sean. Liana, barang-barangnya sudah dikemas. Kamu pergi begitu tiba-tiba nenek jadi merasa, ini perusahaan besar, pasti bisa dipercaya. Nenek jangan khawatir, tidak akan lama 10 bulan lagi aku pulang. Kamu di sana jaga dirimu baik-baik, mengerti? Ya. Jantung nenek tidak baik. Kalau aku tidak di rumah, nenek harus minum obat tepat waktu. Mulai sekarang setiap bulan aku akan kirim uang, nenek harus jaga diri. Jangan khawatir tentang aku, bekerjalah dengan baik. Pas kamu pulang nanti, nenek masakan semur daging iga 10 bulan. Bakal terasa cepat kok. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu menangis? Tertiup angin tidak apa-apa. Kamu sedang hamil sekarang. Suasana hatimu bisa berdampak pada janin. Kalau kamu benar-benar tidak rela, kamu bisa pulang kapanpun. Tidak usah. Kalau nenek melihat perut besarku, dia pasti akan sangat khawatir. Terserah kamu saja, angin di luar kencang. Masuk mobil dulu. Kalau kamu masih khawatir, aku bisa mengutus orang untuk awasi nenekmu secara diam-diam, memastikan keamanannya. Boleh begitu? Apa ini terlalu merepotkanmu? Fokus saja jaga kandunganmu, sisanya biar aku yang atur. Ada permintaan lain? Kalau begitu, Apa aku masih boleh bekerja? Sean sudah setuju merawat anak ini. Itu sudah sangat baik. Aku tak mungkin minta uang padanya lagi untuk beli obat nenek. sudah kubilang tidak usah pikirkan soal uang. Tapi sebentar lagi aku lulus. Sekarang memang saatnya magang. Aku tidak mau gara-gara hamil jadi telat ambil ijazah. Surat magang bisa aku berikan. Tapi aku ingin magang sendiri. Pak Sean, aku janji pasti akan menjaga anak ini dengan baik. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu sangat ingin bekerja? Tenang saja, ini juga anakku. Aku juga peduli padanya sepertimu. Biar aku pikirkan dulu. Benarkah? Terima kasih. Kamu wanita yang mengandung anak Sean itu. Kau pikir ini rapat perusahaan? Jangan menakuti Nona Liana dan bayi di perutnya. Namamu Liana kan? Aku ibunya Sean. Baguslah kelihatannya kamu gadis yang lembut. Tidak seperti anak nakal ini. Tiap hari cuman pasang muka masam sama persis seperti ayahnya Om Tante. Halo, saya Liana. Sudahlah, biarkan dia duduk dulu baru mengobrol. Ya. Kamu kan lagi hamil, jangan sampai kelelahan. Henry, cepat bawakan sarang burung waletnya juga buah-buahan itu. Hidangan penutup. Awalnya Sean tidak membiarkan kami datang, takut membuatmu terkejut, tapi kami tetap saja khawatir, agak terburu-buru, juga tidak tahu selera makanmu. Cuma menyiapkan ini untuk sementara. Ini hadiah pertemuan dari kami, sertifikat villa di sebelah juga mobil dan perhiasan kartu ini di kota laut. Bisa digesek bebas di mal mana saja tanpa batas limit. Selain itu, kami juga siapkan tim medis terbaik untukmu, ahli gizi, agar persalinanmu berjalan lancar. Semua ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya, barang ini belum seberapa. Kamu terima saja semuanya. Lalu ini. Tante, untuk apa semua ini? Ini hanyalah ketulusan hatiku. Aku langsung menyukaimu sejak awal bertemu. Kamu jangan menolak niat baikku. Ini, Itu pemberian ibuku, ambil saja. terima kasih Tante. Anak baik. Biar Sean yang menjagamu. Kalau dia berani menindasmu, beritahu aku, akan kupatahkan kakinya. Baru datang saja sudah berhasil membuat orang tuaku begitu menyayanginya ayah ibu. Kalian sudah melihat orangnya, sudah bisa pulang sekarang. Dia ini ibu hamil, butuh banyak istirahat. Kami tidak mau mengganggu kalian berdua. Bocah nakal, jangan menindas dia. Keluarga Shen ternyata jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Sayang sekali, sayangnya semua yang ada di sini pada akhirnya bukanlah milikku. Press Dear Sean, dokumen Nona Liana yang kamu minta. Sudah kukirim ke email kamu. Nona Liana adalah anak yatim piatu. Diadopsi nenek Lin sewaktu masih kecil. Keduanya saling bergantung untuk bertahan hidup. Nenek berpenyakit jantung, harus rutin meminum obat. Kehidupan mereka sangat sulit.
butuh uang tapi menolak kartuku. Dia ternyata serakah juga, aku mengerti. Tolong bantu aku aturkan sebuah posisi asisten magang untuknya. Pak Sean, padahal kalau langsung memberinya uang, bukankah akan jauh lebih baik? Kamu nggak perlu mengajariku. Yang dia inginkan jelas bukan cuma uang. Liana, biar kulihat nanti. Trik apa lagi yang kau punya? Kenapa kamu kesini? Ini kamarku. Kalau tidak ke sini, aku harus kemana lagi? Kita harus sekamar. Ayah dan ibu yang menyuruhku untuk merawatmu dan bayi kita. Aku tidak akan macam-macam padamu. Jangan salah paham. Aku mengerti. Semua ini demi anak kita kalau begitu. Kamu mandi duluan atau aku yang duluan? Kamu mandi duluan saja. Minum susunya. Ada apa, Sean? Jangan takut, ada aku. Sepertinya mati lampu lantainya licin, ku gendong kamu keluar dulu. Tuan muda, tadi mati lampu kalian, Anu. Lanjutkan saja. Aku tidak melihat apa-apa, Anu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, aku. Aku mandi dulu. Malu banget. Tadi bibirnya lembut sekali. Astaga Liana, kamu gila. Mikir apa sih kamu tidur? Benar tidur saja biar kamu tidak mikir aneh-aneh. Dia pasti sengaja. Sean, ku dengar ada seorang wanita yang mengandung anakmu dan memintamu bertanggung jawab. Tuan muda Nona Jiang memaksa masuk, aku tidak bisa mencegahnya. Kamu sibuk dulu aja, Jasmine. Untuk apa kamu ke sini? Kalau aku tidak datang, siasat wanita ini pasti akan berhasil. Siasat apa? Apakah benar seperti yang kupikirkan? Anak dalam kandungan Liana sama sekali bukan anakmu. Dia selalu membohongimu. Tidak mungkin. Kemarin aku sendiri ke rumah sakit memastikan tidak mungkin salah. Waktunya cocok, tapi belum tentu itu anakmu. Bagaimana kalau setelah tidur denganmu, dia juga tidur dengan pria lain? Nona Jiang, kamu harus punya bukti kalau bicara. Sean, Kita sudah kenal bertahun-tahun. masa aku membohongimu? Aku datang ke sini tentu saja membawa bukti. Kemarin aku meminta dokter untuk melakukan tes DNA kilat anak ini sama sekali bukan anakmu. Bagaimana mungkin? Padahal aku hanya berhubungan denganmu. Bagaimana mungkin anak ini bukan anakmu? Bagaimana kamu punya sampel DNA aku? Itu. Tentu saja karena aku mengambil rambut yang menempel di bajumu. Bagaimana kamu tahu kalau rambut di baju itu pasti miliknya? Sekalipun ia rambut tanpa folikel, mustahil diambil DNA-nya. Laporan tes ini pasti palsu. Jangan berkelit lagi. Son, wanita ini cuma ingin naik status, ingin menjadi nyonya keluarga Shen. Aku akan mengusirnya sekarang. Henry, tunggu apa lagi usir wanita ini? Hentikan. Jasmine, ini keluarga Shen jangan lancang di sini. Bibi anak yang dikandung Liana sama sekali bukan anak Sean, kalian semua sudah ditipunya. Dia hanya memanfaatkan anak itu. Omong kosong. Dari awal aku nggak mau menjadi nyonya Shen, apalagi membohongi kalian. Anak ini adalah milik Sean. Aku salah sangka padanya. Yang aku katakan ini jujur, tes DNA ini bukti kuat Liana, jangan pura-pura lagi. Tes DNA palsu itu mana mungkin bisa membodohi kami. Anak nakal. Tes DNA inilah yang asli. Orang yang menipumu adalah Jasmine. Sean, aku nggak bermaksud bohongin kamu. Tolong percaya sama aku. Kamu pikir aku bakal percaya? Hasil tes DNA ini dokter yang kasih. Pas aku dapat hasilnya, aku langsung ke sini. Aku juga nggak nyangka kalau hasilnya bakal palsu. Kalau begitu, jadi kita yang salah nuduh kamu. Padahal kamu sendiri yang cari dokter itu. Mungkin dokternya yang salah. Paman aku benar-benar nggak tahu. Aku cuma terlalu panik. Aku lakuin ini karena takut Sean ditipu. Cukup. Nona Jiang, keluarga Shen bukan tempat buat orang luar sepertimu bersikap lancang. Sean, Minta maaflah.
Sean, kamu ngomong apa? Kamu suruh aku minta maaf sama wanita ini. Dia punya nama. Namanya Liana Nona Jiang. Masalah sekecil ini. Kamu pasti nggak mau kan? Sampai didengar ayahmu. Nona Liana, maaf. Aku yang belum mengerti situasinya dan salah paham sama kamu. Semoga kedepannya Nona Jiang nggak sembarangan fitnah orang lagi. Pergilah. Mulai sekarang tanpa izinku, jangan pernah ke keluarga Shen lagi. Liana, awas kamu. Aduh, Kenapa? Apanya yang sakit? nggak tahu. Tiba-tiba perutku sakit banget. Takutnya kandunganku kenapa-napa cepat. Siapkan mobil ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan menantuku? Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada masalah serius. Dia hanya terlalu emosional sehingga memengaruhi janinnya. Ibu hamil. Emosinya mudah berubah, keluarga harus lebih memerhatikan sebisa mungkin buat dia. Tetap merasa bahagia. Pasti. Terima kasih, dokter. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jika ada yang tidak nyaman, katakan saja kepadaku. Terima kasih. Aku baik-baik saja ke depannya. Aku akan lebih berhati-hati. Maaf, kamu harus mengalami ini hari ini. Kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ternyata Sean juga punya sisi yang begitu lembut. Liana, Apa keadaanmu sudah mendingan, Bibi? Aku sudah tidak apa-apa, syukurlah. istirahatlah dengan tenang, jangan banyak pikiran. Anak nakal. Ikut aku keluar sebentar. Aku keluar sebentar, panggil aku kalau butuh. Selesaikanlah urusanmu. Aku baik-baik saja, Ayah. Ibu, ada apa? Liana sudah mengandung anakmu. Selanjutnya, Apa rencanamu? Memastikannya aman dan lancar saat melahirkan nanti. hanya itu saja. Maksud kalian apa? Anak nakal jangan bilang. Kamu cuma menginginkan anaknya saja. Keluarga Shen tidak mengizinkan. Hal semacam itu terjadi. Lalu apa maksud kalian? Kalian bahkan sudah punya anak, kamu masih tidak mau bertanggung jawab, tentu saja kalian harus menikah. Pernikahan itu hal besar, biar aku pikirkan dulu. Lagi ngapain dokter bilang kamu butuh istirahat? Aku cuma bangun mau ambil minum. Kan aku bilang, panggil aku kalau ada apa-apa. Aku bisa minum sendiri. Nurut deh. Liana sudah hamil anakmu. Terus, kamu ada rencana apa? Kalau begitu maksud kalian apa? Tentu saja menikah resmi. Pernikahan itu masalah besar, biar aku pikir-pikir dulu. Tadi papa mama usul biar kita menikah. Gimana menurutmu? Nikah resmi. Demi anak. Demi anak? Dia nggak suka sama aku. Kalaupun sekarang menikah demi anak, kalau anaknya udah lahir nanti, tetap saja bakal cerai. Nggak usah kayak gini sekarang, udah sangat baik. Kamu nggak mau, aku belum bilang apa-apa. Wanita ini berani menolak. Aku nggak mau kamu serba salah. Anggap aja aku nggak ngomong. Kalau gitu, kapan aku bisa pergi magang kerja? Kondisimu aja begini, masih kepikiran mau kerja nggak boleh. Tapi kan sebelumnya kamu udah janji padaku. Aku cuma bilang mau pertimbangin dulu. Kamu istirahat aja yang benar. Nggak boleh kerja. Gimana sama biaya obat nenek? Liana, maaf membuatmu menderita kali ini. Set perhiasan berlian pink ini. Sebagai kompensasi buat kamu, terimalah. Tante, aku nggak apa-apa kok. Aku nggak merasa dirugikan. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa menerimanya. Nggak seberapa kok. Dasar anak nakal. Mana bagianmu? Jasmine berbuat begitu demi kamu, makanya sampai ada kekacauan begini. Kamu yang harus tanggung jawab penuh. Nggak usah tante. Apa yang kalian berikan padaku sudah lebih dari cukup. Kalau memang harus kompensasi, aku punya satu permintaan kecil. Permintaan apa bilang saja. Aku ingin kalian mengizinkan aku pergi magang. Dia begitu ingin kerja di luar. Apa di sini kurang baik? Kenapa kamu ingin magang? Apa pria ini bicara sesuatu padamu? Tidak, Paman dan Bibi. Ini keinginanku sendiri. Aku bahkan belum lulus. Kalau kamu sangat ingin, biar Samuel atur posisimu jadi asisten magangku. Dengan begitu ayah dan ibu bisa tenang. Kamu ingin magang harus di samping Sean. Kalau tidak, kami sangat tak tenang. Baguslah, kalian tenang saja. Aku akan menjaga anak ini. Sudah larut. Kami tak ganggu istirahat kalian. Kami pulang dulu. Istirahatlah dengan baik, tak perlu antar kami. Entah asisten magang gaji sebulannya berapa?
Apa cukup untuk bayar biaya obat nenek sebulan? Kamu sangat ingin magang. Ya. Besok, ikut aku ke perusahaan. Terima kasih, Bos. Cuma segitu saja ambisimu. Pak Shen ada perintah apa? Besok aku akan bawa Liana masuk kerja di perusahaan. Baik. Dengan begini, Pak Shen akan punya lebih banyak waktu untuk pendekatan dengan Nona Liana. Siapa yang mau pendekatan dengannya? Sean, ayo keluar minum. Tak ada waktu. Ada yang ingin kutanyakan. Masih ada hal yang tak bisa kamu mengerti, coba katakan. Aku punya teman. Ada wanita mengandung anaknya tapi tak mau menikahinya. Menurutmu apa alasannya? Sean, wanita mana yang begitu berani diam-diam mengandung anakmu? Jangan-jangan di malam itu, wanita yang salah kamu tiduri. Siapa bilang itu aku itu temanku? Cepat katakan apa sebabnya. Sudah mengandung anak masih tak mau menikahimu. Itu pasti karena ada pria lain di hatinya. Kak Selin, ku dengar kantor Presdir akan kedatangan orang baru hari ini. Apa kau tahu, orang baru HRD tidak merekrut siapapun. Lagi pula, anak magang tidak pernah masuk kantor Presdir. Itu aturannya. Masa kau tidak tahu katanya, asisten magang Samuel yang mengaturnya sendiri, entah koneksi apa yang dia punya. Tak peduli koneksi apapun, asisten magang pasti dibimbing Kak Selin. Kalau dia berani tak patuh, Kak Selin pasti punya cara untuk membereskannya. Anggota kantor Presdir kita semua lulusan kampus ternama, tak peduli koneksi apapun itu, kalau tak punya kemampuan harus angkat kaki. Samuel ini. Ini orang baru di kantor Presdir asisten magang Liana. Selin, mulai sekarang kau yang membimbingnya. Halo Kak Selin, namaku Liana, mohon bimbingannya. Samuel, bukankah ada aturan anak magang dilarang masuk kantor Presdir, kenapa? Itu bukan urusan. Kuserahkan dia padamu, bimbing saja dia dengan baik. Aku mengerti. Ikutlah denganku. Jika ada yang tidak dimengerti bisa tanya pada Selin. Bisa juga tanya padaku. Kalau tak ada hal lain, aku pamit kerja dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Samuel. Duduklah di sini. Baik Kak Selin, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Dokumen-dokumen ini tolong dirapikan. Semuanya. Tak peduli kau masuk mengandalkan koneksi siapa. Setibanya di sini, kau harus menuruti perintahku. Kalau tak sanggup kerja, kau boleh pergi. Tenang saja Kak Selin. Aku pasti selesaikan pekerjaanku. Demi biaya berobat nenek, aku harus berusaha keras. Coba tebak, dia bisa tahan berapa hari? Seminggu. Aku taruhan bocah lemah sepertinya tak akan tahan 3 hari. Yang kalah harus traktir makan enak. Pak Sean, Dokumen ini butuh tanda tangan kamu. Sudah sejak pagi, bagaimana keadaannya siapa? oh maksud kamu Nona Liana, dia masih merapikan dokumen. Sudah waktunya makan. Ya, yang lain sudah pergi makan, cuma dia yang masih sibuk. Tidakkah kau tahu cara menyuruhnya makan? Pak Sean, kamu mau mengajak Nona Liana makan bersama kulihat dia sibuk sendirian, kasihan sekali. Aku yang lancang, mana mungkin Pak Sean peduli. Kau kurang kerjaan ya, pergi antarkan makan siangku untuknya, dan suruh orang antarkan 1 porsi lagi ke sini. Baik Pak Sean. Pak Sean bukannya peduli pada Nona Liana, hanya takut bayinya kelaparan. Aku mengerti, pergi sana. Jujur saja tidak boleh, zaman sekarang sulit menjadi asisten yang baik. Samuel, ada apa? Nona Liana, Pak Sean yang menyuruhku mengantarkan makan siang ini untuk kamu. Sesibuk apapun, jangan biarkan diri kamu kelaparan. Maaf sudah merepotkan Samuel. Dia begitu perhatian, kelak pasti akan menjadi ayah yang baik. Sudah terbiasa dengan pekerjaannya, apa ada yang kamu butuhkan? Aku bisa menyuruh orang mengaturnya. Semuanya baik-baik saja, tak usah repot-repot. Terima kasih Samuel. Kak Selin, bukankah itu Samuel? Kenapa dia mengantarkan makanan untuk Liana? Samuel begitu perhatian pada Liana. Jangan-jangan mereka Samuel selama ini bekerja untuk Pak Sean. Apa jangan-jangan backingan Liana adalah Pak Sean? Bagaimana mungkin Liana bisa menarik perhatian Pak Sean? Yang disukai Pak Sean pastilah Nona Jasmine, putri dari keluarga terpandang. Baik Pak Sean atau Samuel bukan orang yang pantas diidamkan. Liana baru masuk kerja sudah menggoda orang. Kak Selin, kamu harus mengajarinya. Aturan dunia kerja.
kamu lagi ngapain? Kak Selin, aku baru saja mau makan. Kerjaanmu sudah beres. Siapa yang suruh kamu makan? Kak Selin, sekarang jam istirahat, aku belum makan apapun. Berani membantah ya? Tidak, aku cuman agak lapar. Habis makan aku bakal lanjut kerja. Makan. Biar ku buat kamu makan sepuasnya. Kamu, Kenapa kamu mau main tangan? Kak Selin, ini kantor, jangan berbuat sembarangan. Pekerjaanmu sekarang aku yang atur. Kamu harap siapa yang mau membelamu, Pak Sean? Dia itu sangat sibuk. Mana ada waktu urus anak magang sepertimu. Kalaupun dia tahu banyak orang yang mau bersaksi untukku, tinggal bilang kamu tidak patuh. Menurutmu Pak Sean bakal percaya siapa? Kak Selin, aku cuman anak magang baru. Aku nggak pernah cari masalah sama kamu. Kenapa kamu terus memusuhiku? Memangnya aku memusuhimu, aku ini lagi mengajarimu aturan. Kamu kalian mau apa? Liana, kalau mau aku lepaskan bisa saja. Berlututlah, jilat noda minyak di sepatuku sampai bersih. Selin, aku menghargaimu sebagai senior, jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan emang kenapa? Nggak mau. Biar aku yang bantu. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Pak Sean, Liana, anak baru ini, tidak menuruti perintah dan suka bermalas-malasan. Aku cuma menegurnya, dia malah menjatuhkan makanan dan mengancamku. Yang lain bisa jadi saksi. Apa benar begitu? Bukan begitu, dia asal bicara tadi jelas-jelas. Liana, kau masih berani berkelit, Pak Sean. Paling benci karyawan yang licik dan malas. Baru datang sudah buat ulah. Tunggu saja sampai dipecat. Benar Pak Sean, dia baru kerja setengah hari sudah sangat genit pada Samuel, jelas punya niat buruk. Kau omong kosong. Dia genit padamu. Pak Sean, mana mungkin? Kami semua melihatnya makan siang ini dari Samuel. Ini buktinya. Makan siang ini. Makan siang apa? Tidak bisa jawabkan, Pak Sean. Kamu, lihat dia panik. Aku tidak bohong, apalagi punya hubungan khusus sama Samuel kau. Pak Sean, kalau kamu tak percaya, pasti ada CCTV di area kantor, kamu bisa memeriksanya. Kau pikir kau siapa? Berani seenaknya minta periksa CCTV, Pak Sean itu sangat sibuk. Mana ada waktu mengurusmu. Pak Sean, ini rekaman CCTV kantor tadi, kenyataannya memang sesuai perkataan Liana Selin sengaja mempersulitnya. Pak Sean, aku cuma mau memberi gertakan. Aku tidak bermaksud buruk, baju Liana cuma kotor. Dia tidak kenapa-napa. Hanya saja. Maksudmu, harus berdarah dulu baru parah. Pak Sean, aku. Pecat semuanya. Dibully ya, kenapa nggak nyari aku? Aku. Aku nggak apa-apa. Bukannya tadi kamu udah mecat mereka? Ini. Bersih kok, pakailah, ganti keluar dan makanlah. Tadi dia perhatian sama aku ya. Aneh ya. Ke mejamu. Pas banget sini. Dekat banget. Ini. Enak banget disentuh. Udah puas pegangnya? Ah, maaf. Aku nggak sengaja. Ma, aku beneran nggak sengaja. Gimana kalau kamu balas? Apaan sih aku? Maksudku bukan gitu. Ayo makan. Tadi jangan-jangan dia salah paham ngira aku sengaja. Kesini. Nggak usah, aku duduk di sini aja. Takut ku makan ya. Jangan sampai aku ngomong 2 kali. Kenapa saat dibully nggak nyari aku? Kalau ada kejadian kayak gini lagi, kamu bisa nyari aku. Oke, aku ngerti. Kamu nggak makan. Jangan gerak. Aku beneran nggak sengaja. Masuk. Pak Sean, ini baju Nona Liana. Taruh sini saja. Pak Sean, saya permisi kerja dulu. Tadi dia mau ngapain?
Kok lama banget? Liana, kamu enggak apa-apa. Aku bentar lagi. Kamu kenapa? Aku masuk. Resleting gaun ini nggak bisa ditarik. Biar ku bantu. Makasih, kalau gitu aku keluar dulu. Passion, kamu. Kenapa dia menciumku? Liana, tenanglah. Bukannya belum pernah berciuman, jangan dipedulikan. Celine, kamu kenapa? Nona Jasmine, sulit dijelaskan ada wanita penggoda di kantor Presdir. Grup Shen sepertinya akan gawat. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan panik. Kita pindah tempat biar bisa ngobrol. Ya. Wanita penggoda yang kamu maksud. Siapa dia? Asisten magang baru di kantor Presdir. Siapa namanya? Liana. Kamu bilang siapa? Liana. Dia berani pergi ke perusahaan. Dia terlihat sangat genit, jadi aku ingin memberinya pelajaran. Siapa sangka Presdir Sean malah memecatku karena masalah ini. Ternyata aku meremehkannya. Kamu kenal Liana, Nona Jasmine? Aku takut dia menggoda Presdir Sean. Makanya aku menyulitkannya. Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Tenang saja, nanti setelah pulang aku akan bicara pada ayahku. Besok kamu bisa mulai kerja di grup Jiang. Nona Jasmine, sudah kuduga kamu tidak akan membiarkanku. Liana. Awas saja kamu. Liana, benar-benar kamu. Nona Jasmine. Siapa yang mengizinkanmu bekerja di grup Shen? Asisten magang. Hanya kamu. Punya hak apa bekerja di kantor Presdir? Aku magang di perusahaan, tentu saja sudah disetujui HRD. Siapa yang tahu kamu memakai cara kotor apa? Orang sepertimu sudah banyak kulihat. Selain menggoda pria, kamu bisa apa lagi? Nona Jiang, kalau tidak ada bukti, tolong jangan bicara sembarangan. Ucapanku adalah buktinya. Mahasiswi biasa sepertimu, bahkan syarat masuk grup Shen pun tak mampu kau penuhi, apalagi masuk ke kantor CEO. Kalau bukan pakai jalur dalam, lalu pakai apa? Pantas dia bisa masuk kantor CEO, ternyata mengandalkan hubungan ini. Kak Celine dipecat juga karena dirinya. Nona Jiang, aku cuma mau kerja dengan tenang. Kenapa kau terus memfitnahku berulang kali? Semuanya, kalian yang bekerja sama dengan orang yang suka gonta-ganti pasangan di tempat yang sama harus berhati-hati. Jangan sampai kalian tertular penyakitnya. Aku tidak menggoda siapapun. Di hasil pemeriksaan kerjaku sudah tertulis sangat jelas aku ini sehat. Nona Jiang, tolong jangan memfitnahku lagi. Siapa yang tahu kalau laporan medis itu asli atau palsu? Sedang ribut apa ini? Kalian semua sudah tidak mau kerja ya? Sean. Sedang apa kau di sini? Aku datang menemuimu tentu saja karena ada hal penting yang harus kubahas. Membahas sesuatu denganku di area kerja. Aku takut ganggu kerjamu. Jadi aku menunggu di sini. Hari ini aku datang ingin membahas soal pernikahan dengan Sean. Liana, walau kau sedang hamil, posisi Nyonya Shen hanya akan menjadi milikku. Mereka akan bertunangan. Aku dengar koki restoran itu sangat jago. Nanti kita bisa coba masakan andalannya. Nanti malam aku ada acara, sopir akan menjemputmu pulang. Baiklah. Kau pasti akan kencan dengan Nona Jiang. Nona Liana, apa masakan malam ini kurang sesuai selera? Enak kok, aku cuma lagi nggak lapar. Apa Nona Liana lagi bad mood? Malam ini, dia bakal pulang nggak ya? Jangan pikirin dia lagi. Tidur? Tuan, akhirnya kamu pulang juga. Ada apa?
Sepertinya Nona Liana lagi bad mood, dari tadi nggak banyak makan. Dan cepat-cepat naik ke atas. Mengerti. Peluk aku kangen banget sama nenek. Kamu bilang apa? Masa aku meluk dia semalaman sih, kapan dia pulangnya? Udah bangun semalam pas aku pulang, kamu udah ketiduran. Hamil memang seberat ini ya. Terima kasih. Kamu baik-baik saja. Kalau benar-benar tidak enak badan, ambil cuti saja dan istirahat beberapa hari. Tidak perlu. Ini reaksi normal ibu hamil, nanti juga membaik. Liana, jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku masih bisa kerja. Semalam memelukku begitu erat, pas bangun langsung cuek padaku. Aku sudah selesai makan, aku menunggumu di mobil ya. Tuan, kamu bertengkar dengan Nona Liana ya? Tidak tuh. Tuan, wanita hamil memang sangat sensitif. Bagaimana kalau kamu membujuknya? Lanjutkan kerjamu sana. Liana, siapa yang suruh duduk di depan? Aku. Aku duduk di depan lebih enak kok. Turun duduk di belakang. Kenapa duduk begitu jauh dariku? Kamu benci aku. Aku tidak mau Nona Jasmine salah paham. Salah paham soal apa? Soal kita apa hubungannya dengan Jasmine? Aku cuma gadis biasa hamil, anakmu ini tidak disengaja. Setelah anak ini lahir, aku pasti akan pergi. Tidak akan memengaruhi hubungan kalian berdua. Liana, aku dan Jasmine tidak ada hubungan apa-apa. Dengan siapa Pak Sean berhubungan tidak perlu beritahu aku. Kamu Liana. Apa kamu sedang cemburu? Aku tidak cemburu. Karena acara makan semalam. Bukan. Grup Shen dan keluarga Jiang sedang bekerja sama. Semalam ayahnya Jasmine yang mengatur acara makannya. Jasmine hanya datang menyampaikan pesan. Mereka bukannya pergi berkencan berdua. Kamu bosnya bisa melakukan apa saja, tidak perlu menjelaskannya padaku. Pria keluarga Shen tidak pernah mempermainkan perasaan. Apa maksud perkataannya itu? Jalan. Aku tidak akan masuk kantor bersamamu, tidak enak dilihat orang. Dia begitu ingin menjaga jarak dariku. Liana, benar-benar kamu? Aku kira salah lihat. Markus lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, tidak disangka bisa bertemu di sini. Kamu sekarang sudah magang. Aku magang di grup Shen, kamu kesini untuk... Kebetulan datang untuk membahas kerja sama dengan grup Shen. Waktu berlalu begitu cepat, masih ingat saat pertama kali bertemu, kamu masih mahasiswa baru. Saat itu kamu tingkat akhir perwakilan mahasiswa berprestasi. Mari bertukar WeChat mumpung bertemu siang ini aku traktir makan. Seharusnya aku yang traktir kamu. Liana, aku sudah pesan meja di restoran dekat sini. Kutunggu di bawah saat istirahat siang. Oke, sampai jumpa nanti siang. Samuel. Pak Sean menyiapkan makan siang sehat untukmu. Nanti saat istirahat siang kamu bisa langsung ke ruangan Pak Sean untuk makan. Tapi, siang ini aku ada acara. Kalau begitu Pak Sean. Tolong sampaikan terima kasihku padanya, biar makan siangnya untuk dia saja. Ini baiklah. Ada acara? Jangan-jangan dengan pria tadi pagi. Coba kamu cari tahu. Liana siang ini akan pergi makan dengan siapa? Setelah magangmu selesai saatnya cari kerja. Kalau nanti butuh bantuan, aku bisa aturkan untukmu. Nggak usah repot-repot Markus, aku bisa cari sendiri. Aku yakin padamu. Aku dengar beberapa tahun ini kamu dapat beasiswa tertinggi di kampus. Markus sekarang punya perusahaan sendiri jauh lebih hebat dariku. Panggil Markus saja, nanti terlalu kaku kalau panggil senior. Sean, kebetulan sekali. Kamu juga makan di sini. Ayo makan bareng Sean. Bukankah itu Nona Liana? Dia sedang mengandung anakmu. Kenapa malah makan bareng cowok lain? Sudah kubilang wanita ini licik.
Nggak mau makan makanan bergiziku. Malah makan barang cowok simpanan. Bakal ada tontonan seru nih. Liana, Pak Sean, Kebetulan sekali. Iya. Kebetulan banget Liana siapa mereka. Ini bosku CEO grup Shenshon. Liana mesra banget manggilnya. Pak Sean salam kenal. Aku senior Liana pimpinan grup Pinnacle Markus. Liana, cara mainmu jago juga sambil menggoda Sean. Kamu juga mendekati pimpinan grup Pinnacle. Hubungan senior-junior sangatlah ambigu. Nona jangan bicara sembarangan, aku dan senior Markus cuma teman. Nona jangan asal bicara, Liana bukan orang seperti itu. Aku asal bicara Pak Markus, Liana nggak kasih tahu kamu ya. Dia itu. Di dalam perutnya sudah. Cukup. Ikut aku pulang. Pak Sean, walaupun kamu bosnya Liana, kamu tak bisa membawanya paksa. Minggir. Markus, maafkan aku. Makanannya sampai di sini dulu, nanti kujelaskan lagi. Sean, lepaskan aku dulu, sakit. Sialan. Wanita jalan liang. Kamu salah paham, kami hanya kebetulan bertemu. Tatapannya padamu sangat mesra. Aku ini pria, sangat tahu isi kepalanya kamu. Jangan berhubungan dengannya. Pak Sean, aku bebas berteman dengan siapapun. Kalau ku bilang tidak boleh, berarti tidak boleh. Sean, kamu brengsek, kau keterlaluan. Nurutlah sedikit. Mulai sekarang, aku tak akan mengganggumu. Kapan aku tidak patuh, jelas-jelas kamu yang... Ingin makan apa, beritahu aku nanti biar kuantar. Jika aku tahu lagi kamu makan berduaan dengan pria lain, akan kuhukum kamu lagi. Hukum apa? Coba tebak. Apa kamu tahu cara meredakan mual saat hamil? Dulu ku dengar kalau mualnya parah bisa makan camilan perangsang selera. Siapkan lebih banyak untuk Liana. Juga camilan sore dan buah-buahan, jangan biarkan dia duduk terlalu lama. Pak Sean, kamu sangat peduli pada Nona Liana. Kenapa tidak memberitahunya? Ini untuk kamu teh sore yang sudah disiapkan. Walau kadang dia suka mengatur, dia sebenarnya cukup baik. Samuel, terima kasih atas kerja kerasnya. Sama-sama. apa kalian sudah dengar ada anak magang baru di kantor Presdir? Yang menggoda Pak Sean. Masa sih bukannya Pak Sean akan menikahi nona keluarga Jiang? Tapi ada yang melihatnya keluar masuk ruangan Pak Sean. Dan berada di sana lama, Kak Selin juga gara-gara dia sampai dipecat oleh Pak Sean. Sejak kapan Pak Sean pernah peduli pada wanita lain? Pak Sean tampan dan kaya, pasti dia cuma main-main. Beberapa hari lagi kan ada pesta ulang tahun keluarga Jiang. Ku dengar keluarga Jiang berencana di pesta ulang tahun itu mengumumkan pernikahan dengan keluarga Shen. Saat itu tiba si anak magang itu bukan siapa-siapa lagi. Sean benar-benar akan menikahi Jasmine. Henry. Nona Liana, ada yang kamu butuhkan? Henry, aku ingin bertanya, apa keluarga Shen dan keluarga Jiang memang punya rencana pernikahan? Soal itu Nona Liana, saya ini cuma pengurus rumah, jadi tidak berani bicara sembarangan. Tapi dulu Tuan Jason memang pernah menyinggungnya. Keluarga Shen dan Jiang adalah teman lama, juga punya hubungan bisnis. Kalau bisa terikat pernikahan, tentu saja akan jauh lebih baik. Oh begitu ya, aku mengerti. Jasmine sangat membenciku kalau dia menikah dengan Sean. Apa dia akan menindas anakku? Bisa janjikan satu hal padaku. Katakanlah. Kapanpun nanti kau harus melindungi anakku. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Berjanjilah padaku. Baiklah. Aku berjanji. Dia juga anakku. Tentu saja dia takkan menderita. Apa yang dia khawatirkan? Besok, kau ikut denganku ke keluarga Jiang untuk pesta ulang tahun. Aku. Apa mau mengumumkan pernikahan? Nanti kau cukup berada di sisiku, jangan khawatir.
Bukannya itu Pak Sean. Siapa yang berdiri di sebelahnya? Sangat cantik, belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pertama kalinya Pak Sean membawa wanita ke pesta mungkinkah? Bukannya malam ini akan diumumkan pernikahan antara keluarga Shen dan Jiang? Kenapa ada wanita lain yang muncul? Liana, beraninya kau datang ke pesta keluarga Jiang. Liana, saat kau mendengar berita pertunanganku dan Sean, apa kau masih bisa tersenyum? Om dan tante orang tuaku sudah menunggu Sean, kalian ikut aku. Ikut aku. Sean, Nona Liana itu orang luar, tidak usah ikut. Nona Jasmine Liana bukan orang luar. Dia kubawa kemari. Sean, aku baru saja membicarakanmu. Paman Jason semoga panjang umur dan selalu sehat. Terima kasih. Sudah lama tidak melihat Sean. Ini Liana. Dia adalah Pak Jason, Nyonya Jessica. Halo, aku asisten magang Pak Sean Liana. Asisten baru ya? Hampir saja kukira. Hadirin sekalian, selamat datang di pesta ulang tahun Pak Jason. Selanjutnya, mari kita sambut yang berulang tahun Pak Jason untuk memberikan sambutan. Terima kasih banyak Para tamu yang terhormat, telah hadir di pesta ulang tahunku. Hari ini selain merayakan ulang tahunku, aku punya satu hal yang sangat penting yang ingin aku umumkan. selanjutnya mari kita sambut putriku Jasmine. Kan ku bilang. Pasti akan mengumumkan perjodohan. Pak Sean dan Nona Jasmine benar-benar serasi. Pernikahan keluarga Shen dan keluarga Jiang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Seperti yang kalian tahu, keluarga Jiang dan keluarga Shen memiliki hubungan baik. Kedua keluarga kita sudah punya rencana untuk menjalin pernikahan Pak Stephen. Sekarang kedua anak kita sudah berada di usia menikah. Menurutku lebih baik mumpung ada. Di hari yang baik ini kita tetapkan pernikahan Jasmine dan Sean. Kita sebagai orang tua juga bisa merasa tenang. Bagaimana? Sean, kamu orang yang tenang dan bisa diandalkan. Aku percayakan Jasmine padamu. Bagaimana Pak Stephen? Pak Jason. Soal pernikahan anak, lebih baik biarkan dia yang memutuskannya sendiri. Ilma. Aku sama sekali tidak pernah terpikir untuk bertunangan dengan Jasmine. Wait. Aku tidak pernah berpikir untuk bertunangan dengan Jasmine. Dia bahkan di depan publik menolak Jasmine. Pak Sean ternyata menolak perjodohan. Dia tak mau nikahi Nona Jiang, apa mungkin karena gadis di sampingnya itu? Sean, kamu sudah gila ya soal perjodohan ini, bukannya kedua keluarga selalu punya kesepakatan. Sean, kamu sadar yang kamu bicarakan? Soal perjodohan ini. Itu hanyalah lelucon antara kamu dan ayahku saat sedang mabuk di masa lalu. Aku tak pernah menganggapnya serius kamu. Stephen meski Jasmine anak angkat. Dia tetap bagian dari keluarga Jiang kesayangan kami. Jangan-jangan kalian hanya karena status ini, jadi merendahkan. Jason, kamu berlebihan. Aku pernah bilang, anak-anak sudah dewasa. Mereka punya pemikiran sendiri soal asmara. Sebaiknya kita jangan memaksakan. Baik kalau begitu. Karena kalian yang bilang putri dari keluarga Jiang tidak mungkin tidak laku. Anggap saja kita tak pernah membahasnya. Ibu cepat bantu aku. Jasmine, kamu Nona, keluarga Jiang, masa takut tidak laku, keluarga Jiang tidak mungkin mengemis cinta. Kerja bagus bocah nakal. Baiklah, kalian urus tamu saja. Aku akan bawa Liana ke sebelah untuk istirahat. Nanti aku menyusulmu. Baik. Liana, tadi kamu juga lihat sendiri. Si Sean itu sebenarnya sangat peduli padamu, hanya saja gengsi untuk mengakuinya. Bibi, aku tidak apa-apa kok, tenanglah dan jaga kandunganmu. Selama ada aku, takkan kubiarkan kamu tertindas. Liana, ini semua gara-gara kamu. Sean menolak lamarannya di depan publik. Kamu membuat reputasiku hancur, aku takkan mengampunimu. Nona Jiang. Liana, ini semua karena kamu dan anak haram di perutmu itu. Makanya Sean sampai menolak pernikahan di depan umum. Kamu membuatku jadi lelucon di seluruh kota laut. Aku akan membuatmu membayarnya. Ini pesta ulang tahun ayahmu, jangan macam-macam. Apa kamu tahu? Dulu Sean cuma punya aku, tapi sejak kamu muncul, dia bahkan tidak mau menatapku lagi. Jasmine, cepat lepaskan aku. Liana, kamu cuma mengandalkan anak di perutmu itu kan? Katakanlah kalau anak ini mati, apa Sean masih peduli padamu? Kamu gila, kamu mau apa?
Astaga, dia berdarah. Liana tanpa anak ini, mau pakai apa kamu untuk bertahan di keluarga Shen? Jasmine. Kamu sendiri yang jatuh. Semua orang melihatnya. Jangan coba menyalahkanku. Anakku. Aku anakku. Liana, kamu tidak boleh. Sean, tolong anak kita. Inilah Jasmine. Liana bicara harus pakai bukti. Kamu bilang aku yang mendorongmu. Mana buktinya? Di sini tidak ada CCTV. Aku tidak berbohong, Sean, percayalah padaku. Siapa yang tahu kalau kamu cemburu karena aku dekat dengan Sean, lalu sengaja memfitnahku? Mana mungkin aku mempertaruhkan nyawa anakku? Aku percaya padamu, jangan takut, aku segera panggil ambulans. Sean, apa kamu langsung percaya kata-kata Liana? Padahal kita cukup. Dia pakai sepatu datar dan jalannya rata. Kalau tidak ada yang sengaja menyandungnya, mana mungkin dia jatuh. Itu. Mana aku tahu lagi pula ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka bisa jadi saksiku. Aku tidak sengaja merekamnya tadi. Memang Nona Jiang yang mendorong Nona ini. Jasmine, sekarang apa yang mau kamu katakan? Soal Nona Liana ini hanya terjatuh biasa. Kenapa kamu melebih-lebihkannya? Karena dia sedang hamil, seharusnya dia tidak pergi ke tempat yang ramai. Sean, kamu dan Jasmine sudah berteman bertahun-tahun. Jangan karena hal sepele ini, kamu merusak hubungan dengan Jasmine. Ini menyangkut nyawa, kalian berani menyebutnya sebagai hal sepele. Dilihat dari usianya yang masih sangat muda, dia pasti hamil di luar nikah. Entah anak haram dari siapa yang dikandungnya. Siapa yang bilang kalau bayi dalam kandungan Liana adalah anak haram? Bayi yang dikandungnya adalah keturunan dari keluarga Shen. Pak Stephen, kenapa bicaramu sembarangan begitu karena emosi? Bagaimana mungkin yang sedang dikandungnya itu adalah darah daging keluarga Shen? Suamiku jangan membuang waktu meladeni mereka. Cepat antar Liana ke rumah sakit, dia dan juga bayinya. Benar-benar tidak boleh ada masalah. Nyonya Sofia, sebenarnya ada apa ini? Nyonya Jessica. Liana sedang mengandung anak dari Sean dan juga dia itu satu-satunya menantu yang aku akui. Apabila Liana beserta bayi di kandungannya sampai terkena masalah keluarga Shen dan keluarga Jiang, pasti akan bermusuhan. Nak, ada kami di sini? kamu dan bayimu pasti baik-baik saja. Tanteku mohon tolong pastikan keselamatan anakku. Perempuan itu ternyata sedang mengandung bayinya, Pak Sean. Kalau begitu status dari Nona Jasmine itu apa? Padahal kukira mereka akan dijodohkan. Tetapi tidak kusangka. Ternyata dia sudah hamil duluan. Dokter, tolong selamatkan ibu dan bayinya, dia mengalami pendarahan, kondisinya kritis. Kami akan berusaha semaksimal mungkin keluarga pasien. Silakan tunggu di luar. Liana, kamu harus baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisinya? Untung kalian membawanya tepat waktu, bayinya selamat. Kondisi pasien masih agak lemah sekarang, perlu istirahat total beberapa hari. Ibu dan bayinya selamat, syukurlah. Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu sekarang? Anakku, bagaimana keadaan anakku? Kamu tidak apa-apa. Bayinya juga aman. Dokter bilang, kamu butuh istirahat sekarang. Benarkah? Tapi seingatku darah yang keluar banyak sekali. Jangan bohongi aku. Bayinya benar-benar tidak apa-apa. Benar. Syukurlah kalau begitu. Sayang, ini salah ibu karena gagal melindungimu. Maafkan ibu. Mengenai masalah ini, aku akan menuntut keadilan untukmu. Pak Sean, ini sup ayam untuk Nona Liana. Samuel, sebarkan berita ini. Mulai hari ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Jiang, berarti melawan grup Shen. Baik Pak Sean, dan juga beritahu keluarga Jiang, kalau mereka tidak bisa mendidik putri mereka, aku tidak keberatan turun tangan memberinya pelajaran. Apa itu tidak? Fokus saja pada pemulihanmu. Biar aku yang mengurus sisanya. Aku tidak pernah melihat Pak Sean semarah ini. Sepertinya dia benar-benar murka. Halo? Liana, ini aku. Kak, ada apa? Aku ke grup Shen nyari kamu. Dengar-dengar kamu cuti sakit.
Kamu sakit ya? Aku nggak apa-apa kok. Ranjang 18 Liana, waktunya periksa tekanan darah. Kamu dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit mana aku ke sana sekarang? Nggak usah. Kakakku udah mendingan kok. Kalau belum lihat sendiri, aku masih belum tenang. Aku ke sana sekarang, kirimkan lokasinya padaku. Silakan masuk, Kak. Liana, wajahmu kelihatannya pucat, beneran nggak apa-apa. Kata dokter gimana? Aku beneran nggak apa-apa, cuma masalah kecil. Sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot datang ke sini. Kamar rawat ini kelihatannya nggak murah. Ada orang yang aturin nggak pakai uangku sendiri. Yang bayarin. Jangan-jangan bos yang bawa kamu pergi waktu itu. Kak Jeruk ini enak, kamu cobain deh. Liana, apa dia kasar sama kamu? Enggak kok, Pak Sean baik banget padaku. Liana, kamu baru di dunia kerja, sangat mudah ditipu. Kalau kamu mengalami kesulitan, beritahu aku bisa membantumu. Kak, keadaanku benar-benar baik sekarang. Tapi kulihat kamu dekat banget sama Pak Sean. Kalian sebenarnya punya hubungan apa? Kok tiba-tiba kamu nanya gitu? Aku dan Pak Sean cuma. Kalau Tuan Markus sangat ingin tahu, kenapa nggak tanya langsung padaku? Pak Sean, bukankah Samuel bilang hari ini kamu ada rapat lintas negara yang penting? Kenapa kamu malah ke sini? Sesibuk apapun pekerjaanku, tidak ada yang sepenting dirimu. Refreshmu lebih baik hari ini. Aku sudah tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu, aku hampir lupa. Tuan Markus masih di sini. Pak Sean, Liana itu sangat polos. Dia berbeda dari wanita-wanita yang pernah kamu temui. Kuharap kamu berbaik hati dan melepaskannya. Senior kamu salah paham aku. Tuan Markus. Dengan kapasitas apa kamu sekarang berkata begitu kepadaku? Aku tentu saja sebagai temannya. Sayangnya kamu tak berhak ikut campur. Lalu bagaimana dengan kamu? Dia sedang mengandung anakku. Menurutmu apa statusku? Itu tidak mungkin, aku tidak percaya. Liana, dia yang memaksamu kan? Tidak. Yang dikatakan Pak Sean itu benar. Jadi, kamu sungguh mengandung anaknya? Sana. Buang bunga ini jauh-jauh. Baik. Tuan, Kau tidak rela. Kamu tidak rela. Aku hanya merasa sayang. Kamu suka bunga. Bunga yang begitu indah, hati akan senang saat melihatnya. Kamu ini, biar kubelikan. Kalau kamu suka, jangan terima bunga dari orang lain. Dari perempuan juga tidak boleh. Tidak boleh. Posesif sekali. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa, aku sedang memujimu. Sebaiknya begitu. Sudah lapar. Sup hari ini lumayan, biar aku ambilkan untukmu. Bagaimana kalau biar aku sendiri saja? Kuharap waktu bisa terus terhenti di momen ini. Presiden Sean membatalkan rapat hanya demi menemani Nona Liana makan. Hanya dalam seminggu, perusahaan kehilangan banyak klien. Harga saham anjlok sekarang. Di seluruh kota laut, tidak ada yang berani bekerja sama dengan kita. Demi membela Liana. Apa Sean berniat mendesak keluarga Jiang ke jalan buntu? Tega sekali dia. Apa gunanya membahas ini sekarang? Kalau tidak memikirkan cara grup Jiang pasti akan bangkrut. Ayah, aku punya cara. Memang kamu punya cara apa? Ayah, walau di kota laut tidak ada yang mau kita bisa cari di tempat lain sekuat apapun Sean. Dia tidak mungkin berkuasa penuh, ku dengar. Dalam beberapa hari ke depan, Smith dari luar negeri akan datang ke kota laut. Bukankah ini kesempatan kita? Asalkan kita bisa mencapai kerjasama dengan Smith, krisis perusahaan pasti teratasi. Boleh juga cara itu, tapi kabarnya Smith sangat pemilih. Dia bahkan tak melirik orang biasa. Ingin menjalin kerjasama dengannya bukanlah hal yang mudah. Ayah, aku pasti berjuang mendapatkannya demi mengatasi krisis perusahaan. Saat waktunya tiba, bahkan Sean pun akan segan pada kita. Karena kamu sangat yakin, maka masalah ini kuserahkan kepadamu, Jasmine. Ayah sudah susah payah mendidikmu, jangan pernah mengecewakanku. Ayah, tunggu saja kabar baik dariku. Sean, kali ini akan kubuktikan kepadamu hanya aku yang pantas mendampingimu.
Permisi, siapa yang bernama Liana? Itu saya. Ini bunganya Nona Liana, tolong tanda tangan. Mulai sekarang kamu hanya boleh terima bunga dariku. Wah Liana, sudah hari keberapa kamu dapat bunga-bunganya selalu berbeda tiap hari, bikin iri banget. Buket sebesar ini pasti mahal, orang biasa mana mampu ngasih tiap hari, bisa jadi. Bersiaplah. Rapat di ruang rapat 15 menit lagi. Tuan Smith akan tiba di kota laut minggu depan. Mengenai kerja sama ini, apa ada pendapat? Tuan Smith dalam memilih rekan kerjasama memang selalu ketat. Kudengar sebelumnya dia sudah pergi ke banyak tempat, tapi belum menemukan rekan yang cocok. Membuat Tuan Smith puas bukanlah hal yang mudah. Pekerjaan sulit ini siapa yang berani terima? Tidak ada yang berani, Pak Sean. Aku dapat kabar pihak grup Jiang juga sedang mengincar kerjasama dengan Tuan Smith. Sepertinya mereka mau pakai kesempatan ini untuk bangkit. Kerjasama dengan Smith ini, grup Shen harus mendapatkannya. Dalam 3 hari, siapa yang bisa membuat proposal yang memuaskanku akan dapat bonus 3 kali lipat. 3 kali lipat banyak banget, tapi waktunya cuma 3 hari. Gimana bisa bikin proposal yang sempurna? Terlalu sulit. Asisten Liana, apa kamu punya ide? Pak Sean, apa staf dengan jabatan apapun boleh menyiapkan proposal kerjasama? Benar. Kalau begitu boleh aku coba. Anak magang bisa tahu apa, nggak sadar diri. Kalau dia bisa bikin proposalnya, aku rela makan kotoran sambil jungkir balik. Tentu saja. 3 hari lagi aku ingin melihat proposal yang memuaskanku. Cukup sekian, rapat selesai. Kak Kevin ada ya orang yang suka cari muka banget, bahkan tak sadar sama kemampuannya sendiri. Palingan cuma buat cari perhatian Pak Sean, ya kan, Liana? Kevin Pak Sean bilang semua punya kesempatan. Pasti kamu cuma mau rayu Pak Sean demi naik jabatan mahasiswi sepertimu yang mikir naik jabatan lewat ranjang sudah sering kulihat. Tolong jaga bicaramu. Aku cuma cari peluang kerja mana bisa disebut rayu bos. Marah karena ketahuan, ya kamu pikir trik murahan sepertimu tak bisa kubaca? Kalau gagal buat proposal 3 hari lagi, lihat saja mau acting apa kamu. Gimana kalau aku berhasil? Cuma kamu paham soal mitranya nggak? Tahu apa aja permintaannya? Kalau dalam 3 hari kamu bisa buat proposal yang puaskan Pak Sean, aku bakalan sujud ke kamu dan minta maaf di depan umum. Tapi kalau gagal, kamu mau apa? kamu bakal tahu nanti. Semangat Liana, selesaikan proposalnya. Biar semua lihat kemampuanmu. Nanti tak ada lagi yang berani gosip. Pak Sean kok bisa ke sini? Coba lihat jam berapa ini. Maaf, saking sibuk aku lupa waktu kamu nungguin aku. Menurutmu? Tapi aku belum kelar baca. Makan dulu. Serius juga? Aku tak pernah bercanda soal urusan kerja. Kamu sudah mau tidur? Tunggu sebentar kalau begitu. Aku baca di sofa sebelah saja biar tak mengganggu istirahatmu. Sangat ingin golkan proposal ini ya. Tentu saja. Bonusnya 3 kali lipat, jadi nanti tak perlu cemas lagi soal biaya obat nenek. Hanya mengandalkan dokumen ini tidak cukup. Lalu harus bagaimana? Upcam tak pernah kepikiran untuk memanfaatkan sumber daya dan koneksi di sekitarmu. Contohnya, aku. Mana boleh begitu, melakukan hal ini tidak adil bagi orang lain. Setiap orang punya sumber daya dan koneksinya masing-masing. Dunia ini pada dasarnya tidak mengenal kata adil. Kamu Mau membantuku? itu semua tergantung pada imbalan yang kudapatkan. Kamu mau imbalan seperti apa? Tidak boleh. Kamu tidak mau. Kata dokter di 3 bulan pertama. Tidak boleh. Lain kali kalau urus kerjaan, pergilah ke ruang kerja. Jangan sambil tengkurap di kasur. Barusan. Jangan-jangan dia mau. Ini ringkasan dokumen penting. Selanjutnya sekarang terserah padamu. Terima kasih banyak Pak Sean.
Sebenarnya, kamu juga bisa mengandalkanku. Presentasi proposal saya selesai. Itulah proposal kerjasamanya, cepat turun sana. Halo semuanya, saya Liana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan rancangan untuk kerjasama dengan Pak Smith yang ada di proposal ini berdasarkan data pasar kita saat ini. Sekian gagasan dari saya. Terima kasih semuanya. Para profesional proposal yang diajukan malah kalah dari anak magang. Proposal yang bagus. Untuk kerjasama dengan Pak Smith kali ini, Liana yang bertanggung jawab. Rapat selesai. Kevin, Kamu mau ngapain kamu? proposalku sudah lolos. Bukannya kamu harus minta maaf padaku. Berarti, Kuharap kedepannya kamu tidak lagi asal memfitnah orang. Tak disangka proposal Liana bisa lolos juga. apanya yang hebat cuma lolos. Buktikan kalau bisa rebut kerja sama Smith itu baru luar biasa. Maksudmu Sean malah minta Liana urus proyek kerja sama dengan Tuan Smith? Entah wanita ini pakai cara licik apa, bisa menghasilkan proposal yang begitu hebat, langsung bikin semua orang kalah telak. Mana mungkin Liana punya kemampuan sehebat itu, pasti dia suruh orang membuat. Makanya, dia yang tak tahu apa-apa itu hanyalah seorang anak magang. Mana mungkin sejago itu, sayangnya sekarang Pak Sean tak percaya padaku. Aku juga tak bisa apa-apa. Aku punya cara. Tergantung apakah kamu mau membantuku atau tidak. Cara apa? Asal kamu turuti semua perkataanku, setelah semuanya beres kuberikan uang 100.000. Oke, aku akan ikutimu. Liana ingin kulihat dengan cara apa kamu bisa menang dariku kali ini. Turunlah ke parkiran hari ini, aku traktir kamu makan. Lupa bawa tas, tunggu aku sebentar. Kevin, bukannya kamu mau pergi makan siang? Oh, Korek apiku kelupaan, aku balik ambil sebentar, aku baru mau pergi makan. Liana, berani sekali kamu datang hari ini, sama saja cari mati. Nona Jang. Kita akan bersaing secara adil, tidak ada yang tidak aku berani. Baguslah, nanti aku jamin kamu bakal kalah telak. Kemampuan Prestige Shen dan Prestige Jiang sudah sering aku dengar. Hari ini aku sangat menantikan proposal kerjasama yang kalian bawa. Kalau begitu, selanjutnya pihak mana yang mulai lebih dulu? Smith, biar grup Jiang yang memulai lebih dulu. Oke, Nona Jiang, silakan. Smith. Selanjutnya aku perwakilan dari grup Jiang akan mempresentasikan proposal kerjasama kami. Untuk saat ini, proyek baru dari perusahaan kamu, ini proposal yang aku buat Smith. Sekian pemaparan proposal dari grup Jiang. Terima kasih. Tidak buruk, selanjutnya Prestige Shen. Giliran kalian. Liana, masih belum terlambat jika mau menyerah sekarang. Smith. Selanjutnya, aku perwakilan grup Shen akan memaparkan proposal kerja sama perusahaan menurut evaluasi perusahaan kami mengenai proyek baru. Berikut adalah analisis pasar yang komprehensif. Bagaimana Liana bisa mengeluarkan proposal baru? Jangan-jangan aku telah ditipu. Presentasi saya selesai, terima kasih semua. Luar biasa, saya sudah mendengar banyak proposal, hanya ide kalian yang benar-benar membuatku kagum, Pak Sean. Orang di sekitar kamu benar-benar berbakat. Pak Smith terlalu memuji Lianaku memang hebat. Sepertinya, saya tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Pak Sean, semoga kerjasama kita berjalan lancar. Bukankah kamu bilang pasti berhasil? Ayah, aku juga tidak tahu kenapa Liana bisa. Bicara hal ini sekarang, apa gunanya? Liana, ini ulahmu kan kamu sengaja.
Nona Jasmine. Aku tak mengerti maksudmu. Kamu masih pura-pura. Kamu sengaja memberi proposal salah pada Kevin. Atau kamu bersekongkol dengan Kevin, sengaja menjebakku dan memberiku proposal palsu. Jadi, Nona Jasmine mengakui telah mencuri rahasia grup Shen, benar begitu? Jasmine, kamu masih belum mau jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Smith. Proposal dari grup Jiang tadi sebenarnya mencuri dari karyawan perusahaanku versi lama yang sudah ditolak. Ternyata hal seperti ini bisa terjadi. inilah Liana, dia bersekongkol dengan Kevin. Suan, aku hanya khilaf sesaat, aku tak berniat melawanmu. Jasmine. Sampai sekarang kamu masih mau Memfitnahku. Tidak. Sean, dengarkan penjelasanku. Tunggu saja surat somasinya. Sean, haruskah perseteruan kedua keluarga kita sampai sejauh ini? Jasmine hanya terlalu peduli padamu. Mulai sekarang, keluarga Jiang dihapus dari kota laut. Ayah, kenapa ayah? Menurutmu kerjasama hari ini bakal lancar nggak? Pasti gagal, kita tunggu saja lihat Liana dipermalukan. Kok kamu yakin banget? Jangan-jangan kamu. Wah Liana, bukannya kamu lagi urus kerjasama, kok pulang sendirian dengan lesu? Jangan-jangan kamu bikin kacau ya? Kamu sebegitunya pengen kerjasama ini gagal? Kamu aja yang nggak sadar diri. Sekarang malah malu sendiri kan? Kevin, apa yang udah kamu lakuin kamu tahu betul. Kamu yang gagal dapat kontraknya malah mau nyalahin aku. Ini namanya tipu muslihat. Liana, pelajaran pertama di dunia kerja, anggap aja hadiah dariku. Kalau gitu aku harus makasih. Tapi kamu salah, aku udah dapat kontraknya. Apa katamu nggak mungkin? Padahal hari itu aku udah ambil proposalmu, kok kamu... Kamu sendiri yang ngaku ya? Sayangnya yang kamu ambil cuma draft. Liana, kamu jebak aku. Kevin berani curi rahasia perusahaan, bisa dipenjara loh ini. Padahal kelihatannya dia baik-baik aja. Nggak nyangka dia bisa lakuin ini, hati orang emang susah ditebak. Pak Sean. Kevin, kamu curi rahasia perusahaan, masih ada pembelaan lagi. Pak Sean, dengerin penjelasanku, aku juga terpaksa, aku juga nggak mau. Bawa dia pergi. Aku nggak toleransi pengkhianatan. Masalah Kevin ini, jadikan pelajaran buat kalian semua. Selain itu, Liana berhasil mendapatkan kerjasama dengan Smith, bonusnya dikali 3, dan dia kendalikan penuh proyek baru ini. Papa, tenangkan dirimu. Kesehatanmu lebih penting. Bagaimana bisa jadi begini? Semua ini salahku. Aku sangat ingin memenangkan kerjasama itu, tapi aku tak menyangka Liana akan menjebakku. Sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada harapan untuk kerjasama lagi. Jika ingin menyelamatkan grup Jiang, kita harus menemui Sean. Maksudmu kita harus mengemis pada keluarga Shen? Apa aku harus diam melihat hasil kerja kerasku hancur begitu saja? Kita putuskan seperti ini saja. Sean, beberapa waktu lalu ada ketidaknyamanan antara dua keluarga kita. Hari ini aku memanfaatkan kesempatan ini membawa Jasmine ke sini untuk meminta maaf padamu dan Nona Liana. Grup Jiang sudah rugi besar, kau sudah melampiaskan kemarahanmu. Bisakah kamu berbelas kasih dan melepaskan keluarga Jiang? Apa hal seperti ini bisa selesai hanya dengan kata maaf? Sean, semua ini salahku, tolong lepaskan keluarga Jiang. Baru sadar kesalahanmu sekarang, sudah terlambat. Lalu katakan apa yang harus dilakukan agar kau melepas grup Jiang? Karena kalian tidak bisa mendidik Jasmine, maka dia tidak perlu tinggal di kota laut lagi. Sean, kamu mau mengusirku? Grup Jiang atau Jasmine hanya bisa bertahan satu. Kalian. Pilihlah sendiri. Cukup. Aku sudah tidak bisa makan lagi. Kamu harus makan untuk 2 orang, mana boleh kalau makan sedikit. Sayang. Cobalah sup ini. Sean, tega sekali kamu melakukan ini. Jasmine. Dari awal kamulah yang melewati batas, kamu tak seharusnya memancing batas kesabaranku. Batas kesabaran? Sejak kapan Liana menjadi batas kesabaran Sean? Lalu aku ini apa bagimu? Aku mengerti. Dalam 3 hari aku akan mengirim Jasmine ke luar negeri. Mulai sekarang dia tak akan muncul lagi di kota laut. Pengen makan? Boleh aku makan?
Nak, ayahmu itu benar-benar orang yang sangat baik. Dia sangat sayang padamu. Vanilla dan melon. Kok kamu tahu aku suka dua rasa ini? Enak. Manis dan segar, enak banget. Biar aku cobain. Ternyata memang sangat manis. Kenapa kamu bisa sebaik ini padaku? Gini aja dibilang baik payah deh, kedepannya bakal jauh lebih baik. Masa depan? Apa kita punya masa depan? Pelan-pelan. Biar aku gendong. Aku nggak apa-apa kok, bisa jalan sendiri. Aku masih khawatir. Aku ingat besok kamu jadwal cek kehamilan. Aku akan batalkan rapat pagiku untuk nemenin kamu. Nggak usah, kerja lebih penting. Ada pelayan yang menemaniku, sama aja kok. Mana bisa begitu? Gimana kalau aku minta ibu yang temanin kamu? Apa nggak ngerepotin? Bisa menemani kamu periksa, beliau pasti malah senang. Baiklah, aku nurut aja. Liana udah masuk 3 bulan. Besok ingat buat tanya Dr. Walter. Aku ngerti. Anak pintar. Aku pergi siapin air mandi buatmu. Sean, kamu sebaik ini padaku, kalau nanti aku nggak rela pergi, gimana? Liana, kamu tunggu di sini sebentar. Aku mau ke toilet dulu. Baik, silakan. Itu beneran Liana. Bukannya dia bilang lagi ditugaskan kerja ke luar kota. Kok bisa Nek Liana selama ini bohongin nenek demi sedikit uang dia hamil anak keluarga kaya? Enggak mungkin Lianaku, dia enggak mungkin lakuin ini. Aku mau nanya kejelasannya sebenarnya apa yang terjadi. Liana, kamu buat aku menderita. Kamu juga jangan harap bisa tenang. Nenek, kok nenek ada di sini, Liana? Kenapa kamu ada di sini? Kamu hamil ya, Nek? Dengerin penjelasanku, enggak seperti yang nenek pikirin. Gimana nenek ajarin kamu selama ini? Kamu berani bohong soal tugas luar kota. Kamu ini cewek, sekarang perut udah membesar. Kedepannya mau gimana, Nek? Jangan marah. Aku bisa jelasin. Kamu bener-bener sangat ngecewain. Nenek, bangun, nenek. Liana, akhirnya kena batunya juga kamu. Jasmine, kamu yang memberitahu nenekku. Berani berbuat kok takut ketahuan. Liana, nenek adalah satu-satunya keluargamu. Kalau terjadi apa-apa padanya, kamulah yang mencelakainya. Tidak akan. Nenek pasti baik-baik saja. Dokter, tolong cepat selamatkan nenekku. Semua salahku. Seharusnya aku tak merahasiakannya dari nenek. Kalau terjadi sesuatu pada nenek, aku takkan pernah memaafkan diriku sendiri. Liana, jangan panik, aku sudah menghubungi Tim medis terbaik. Nenekmu pasti baik-baik saja. Apa yang terjadi? Nenek Liana datang ke rumah sakit, tahu kalau Liana sedang hamil. Dia terlalu kaget lalu pingsan, sekarang sedang ditangani. Kenapa dia bisa ada di poli kandungan? Jasmine yang membawanya kemari. Pak Sean, temukan dia. Langsung kirim ke Myanmar Utara. Jangan biarkan dia kembali seumur hidupnya. Ini semua salahku. Kalau dari awal aku jujur saja pada nenek. Hal ini tak akan terjadi hari ini. Jangan menangis. Bukan salahmu ada aku, nenek tak akan apa-apa. Semua salahku. Aku tak menjaga nenek dengan baik, aku yang mencelakainya. Tenanglah. Jangan berpikir macam-macam. Aku akan terus menemanimu. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Ditangani tepat waktu, sementara ini nyawanya tidak terancam. Tapi karena beliau sudah tua, tidak boleh terlalu emosional. Dengan kondisinya, keluarga sebaiknya memikirkan untuk segera melakukan operasi bypass kepadanya. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Nenek sudah bangun. Bagaimana perasaan nenek? Apa ada yang sakit? Nenek mau bilang apa, Liana? Kalau kamu masih anggap aku nenekmu, dengarkan perkataan nenek. Pulanglah bersamaku, nenek. Kamu tidak mau. Apa kamu mau terus tidak punya status ikut dengan orang lain? Nenek, tolong biarkan aku melahirkan anak ini.
Kamu bersikeras mau lahirkan anak untuk pria itu, apa dia mau menikahimu? Dia Sean. Mana mungkin dia menikahiku, nenek tidak mau egois dan menghancurkan masa depanmu. Kamu harus dengarkan nenek, gugurkan anak itu. Pulang bersamaku. Maaf nenek, aku tidak bisa penuhi itu. Anak ini juga sebuah nyawa. Aku berjanji padamu, setelah dia lahir dengan selamat, aku pasti pulang bersamamu. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kamu ini perempuan. Melahirkan tanpa menikah. Bagaimana dengan nasibmu kelak, nenek? Kan aku masih punya nenek. Nenek akan menua dan suatu hari pasti akan meninggal. Saat kamu sendirian, nanti mana mungkin nenek bisa tenang. Dengarkan nenek dan ayo pulang. Nenek tidak mau berobat lagi. Nenek cuma mau kamu hidup bahagia. Nenek Lin. Liana, siapa mereka? Ini keluarga Shen. Nenek Lin saya, kakeknya Sean, anak yang dikandung Liana, adalah keturunan keluarga Shen, cucu tertua. Ternyata kalian Tuan Shen. Kebetulan kamu datang, mumpung semuanya ada di sini, saya akan bicara terus terang. Liana adalah cucu kesayanganku. Meskipun aku miskin, tapi takkan memanfaatkan cucuku demi uang. Tak peduli apa yang Liana janjikan. Semuanya tidak berlaku. Aku akan membawanya pergi sekarang. Nyonya tua, tolong redakan amarah kamu. Kita bicarakan baik-baik. Tak ada yang perlu dibicarakan. Aku takkan membiarkan Liana, tanpa status yang jelas, melahirkan anak orang lain. Bagaimana dia akan hidup nanti, aku tidak akan setuju. Liana adalah calon cucu menantu keluarga Shen. Bagaimana bisa tanpa status Nyonya tua? Hari ini saya mewakili keluarga Shen untuk berdiskusi dengan kamu soal pernikahan mereka, pernikahan. Ini kemauan orang tua atau? Ini kemauanku, aku salah dalam hal ini. Sejak dia dipastikan hamil, seharusnya aku datang melamar, jadi sampai seperti ini kesalahanku. Maaf. Kamu mau menikahi Liana karena tulus mencintainya atau karena anak ini? Aku tak permainkan pernikahan. Aku tulus ingin nikahi Liana. Sean bilang tulus ingin menikahiku. Liana, apa kau mau menikah dengannya, nenek? Aku bersedia. Nyonya tua, hari ini terlalu mendadak. Jika kondisi kamu sudah membaik, kita cari hari yang baik, kita duduk bersama, bicarakan baik-baik soal pernikahan mereka. Bagaimana menurut kamu? Baiklah. Kuucapkan dari awal, walau Liana sudah hamil, tradisi tidak boleh dikurangi, mas kawin harus 88.000, dan juga perhiasan emas, apa yang gadis lain miliki, Lianaku tak boleh kurang satupun. Tenang saja. Segala tata krama keluarga Shen tidak akan mengabaikan satupun. Kami sudah mengatur segalanya, dokter terbaik, untuk segera menjadwalkan operasi kamu. Setelah kesehatan kamu pulih, mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Benar sekali, nenek. Apakah nenek tidak ingin melihat langsung kelahiran anak Liana, nenek? Anggap saja ini demi aku, ikutilah perawatan dokter mau, kan nenek bilang akan selalu menemaniku. Kamu memang anak yang baik. Nenek janji akan ikut perawatan, entah disuntik atau dioperasi. Nenek setuju semua, nenek-nenek. Aku tahu nenek sangat menyayangiku. Nenek Liana, aku mau angkat telepon dulu. Akhir-akhir ini aku juga menyadarinya, anak Sean itu tidak seperti tuan muda manja lainnya, dia juga sangat perhatian padamu. Melihat hubungan kalian baik, aku juga jadi merasa tenang, nenek Sean. Dia memang pria yang sangat baik, meskipun semua yang dia lakukan ini hanya demi nenek dan anak. Besok nenek akan dioperasi. Entah bisa keluar dengan selamat atau tidak, barang ini nenek titipkan padamu dulu. Nenek jangan bicara seperti itu, Sean sudah mencari spesialis terbaik. Nenek pasti akan sembuh. Iya, nenek masih ingin datang ke pernikahanmu dan menunggu cicit kecilku lahir. Pak Sean, setelah mencari beberapa hari, masih belum ada jejak Jasmine sama sekali. Saya khawatir Jasmine sudah gila dan takut dia akan membahayakan Nona Liana lagi. Aku mengerti, terus cari. Sebelum Jasmine menampakkan dirinya, tambah pengawal di sekitar Liana. Pastikan keselamatan Liana. Sean, apakah ada masalah? Jasmine belum ketemu. Aku tak tenang, obsesinya terlalu kuat. Aku takut dia melukai kamu dan anak kita. Mungkin dia sudah sadar dan pergi diam-diam. Aku akan sangat berhati-hati. Apalagi kamu menjagaku setiap hari, pasti akan aman. Semoga aku hanya terlalu khawatir. Menurutmu apa operasi nenek besok akan lancar? Profesor Zhang bilang peluang sukses operasinya ada 80%, nenek pasti akan selamat. Semua orang akan baik-baik saja. Nona Liana operasinya sangat sukses. Sean, nenek baik-baik saja. Aku tahu dia takkan kenapa-napa. Terima kasih. Baiklah. Sekarang kamu akhirnya bisa tenang. Dokter, terima kasih.
Ini sudah jadi tugasku. Sean, bertemu denganmu adalah hal terindah dalam hidupku. Bagaimana caraku berterima kasih padamu? Balas aku dengan temani aku seumur hidup. Liana, nenek sudah sembuh. Kapan kamu akan menikah denganku? Bukannya agar nenek tenang saat operasi kamu bilang mau menikahiku? Aku pernah bilang, aku tidak pernah permainkan pernikahan. Menikahimu adalah keputusanku yang matang. Di hidup ini aku hanya mau kamu. Melihat kondisi nenek sudah pulih total, kami jadi lega. Kita berkumpul hari ini untuk mendiskusikan pernikahan anak kita. Ini mahar dari keluarga Shen. 888.860.000. Ini dokumen pernikahan mereka. Ini perhiasan pernikahan yang saya siapkan untuk Liana. 2 gedung kantor di pusat kota, 8 villa. 6 mobil berbeda. Nenek, ini sengaja aku siapkan sebagai dokumen pernikahan. Kalian ini terlalu banyak. Tidak banyak. Kelak seluruh keluarga Shen akan jadi milik Liana. Dan ini sengaja saya siapkan untuk Liana 8% saham grup Shen. Nenek, perjanjian pranikah ini sudah aku tanda tangani. Jika setelah menikah ada hal yang membuat Liana tak puas, dia berhak gugat cerai. Semua hartaku nanti akan sepenuhnya jadi miliknya. Sean, kamu ini. Liana, aku rela melakukan ini. Baiklah, aku sudah lihat ketulusan kalian. Sean itu anak yang baik. Aku percaya padanya. Jadi kita tunggu Liana melahirkan. Baru pilih hari baik untuk mereka melangsungkan pernikahan. Liana, gara-gara kamu aku kehilangan segalanya. Aku akan seret kamu mati bersamaku. Liana. Awas. Liana, kamu baik-baik saja. Perutku sakit sekali. Ambulance. Papa Mama cepat panggil ambulans. Cepat. Segera bawa ke rumah sakit terdekat. Segera lapor polisi. Jangan biarkan Jasmine lolos. Sean, kalau terjadi sesuatu kamu harus selamatkan bayinya. Kakek, dia butuh darah tali pusar untuk selamat. Jangan bicara sembarangan. Kamu dan anak kita, kalian berdua harus selamat. Kamu jangan terlalu khawatir. Liana sangat beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Tak ada yang mengira Jasmine bisa jadi segila ini. Aku sudah lapor polisi untuk menangkapnya. Tidak perlu. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Seumur hidup. Jangan harap dia bisa keluar. Selamat, Pak Shen. Ibu dan bayinya selamat, bayinya lahir prematur. Harus masuk inkubator untuk diobservasi. Syukurlah. Untunglah mereka selamat. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Liana memang anak pembawa hoki, sudah berhasil melewati rintangan ini. Sisa hidupnya pasti aman sentosa. Oh ya, dokter. Darah tali pusar bayinya apakah sudah disimpan? Mama, kakek, kenapa kalian tertawa? Kakekmu pura-pura sakit membohongimu, sama sekali tak butuh darah tali pusar untuk sembuh. Kakek tidak apa-apa. Kakek sangat bugar, bisa hidup sampai 100 tahun. Mana mungkin kakek kenapa-napa? Kalau aku tak pura-pura sakit, mana bisa kamu secepat ini punya istri dan anak? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Anak kita, Sean, di mana anak kita? Anak kita baik-baik saja. Sekarang ada di inkubator, dokter bilang harus diobservasi dulu. Syukurlah kalau baik-baik saja. Lalu, bagaimana darah tali pusatnya? Apa cocok dengan kakek? Kami tak simpan darah tali pusat. Kenapa? Kalau tidak ada, bagaimana penyakit kakek? Baru bangun sudah tanya ini itu. Yang paling penting sekarang adalah kesehatanmu sendiri. Tahu-tahu. Tapi kakek... Tenang saja. Kakek-kakek tidak apa-apa. Aku juga baru tahu. Ternyata beliau hanya pura-pura sakit. Demi memaksaku menikah dan punya anak. Pura-pura? Lalu? Dia sungguh tidak apa-apa. Beliau masih sangat sehat, pasti bisa panjang umur. Lalu kita? Kenapa? Anak kita sudah lahir, apa kamu berniat batalin pernikahan? Tentu saja bukan begitu maksudku. Makanya istirahat dan pulihkan tubuhmu.
Bersiaplah jadi pengantinku. Kamu tahu, saat kamu di ruang operasi aku sangat ketakutan. Untungnya tak apa-apa. Udah tenang saja. Lihat aku baik-baik aja kan? Keluarkan aku. Aku tidak sakit. Aku putri dari grup Jiang. Berani-beraninya kalian mengurungku. Kusuruh ayahku meratakan tempat ini. Keluarkan aku. Apa mau kalian cepat keluarkan aku? Masuk ke sini. Jangan harap bisa keluar seumur hidupmu. Kalau kamu tidak nurut, kami punya banyak cara buatmu patuh. Jangan mendekat aku. Putri keluarga Jiang, kalian tak boleh begini padaku. Menjauh. Kalian sudah dengar belum, lulusan terbaik angkatan kita adalah Liana. Nilainya memang selalu bagus, tiap tahun dapat beasiswa tertinggi. Wajar kali ini dia terpilih. Apa kalian belum tahu Liana sudah melahirkan anak? Bisa jadi itu anak dari pria entah mana. Orang dengan kelakuan begini masih bisa jadi lulusan terbaik. Pasti ada main belakang. Selanjutnya, kami mengundang perwakilan lulusan terbaik angkatan ini, Liana, untuk naik ke atas panggung. Kepada Presiden Grup Shen, Tuan Sean, dimohon untuk menyerahkan penghargaan. Tunggu sebentar, Presiden Sean. Liana punya kelakuan buruk, belum lulus sudah melahirkan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi lulusan terbaik. Benar dia bermasalah, kami tidak terima. Liana pasti sudah dijadikan simpanan pria tua. Orang seperti dia pihak kampus seharusnya mengeluarkannya demi menjaga nama baik kampus, betul? Benar sekali. Kalian bilang begitu. Apa ada buktinya? Ada yang melihatnya sendiri dengan perut yang membesar. Kau diantar jemput pakai mobil mewah, bahkan ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Itulah buktinya. Aku memang hamil dan melahirkan seorang anak. Memangnya kenapa? Dia sudah mengakuinya. Kau hamil di luar nikah, kalau bukan dijadikan simpanan, memangnya apa lagi? Pak Rektor Presdirsion orang seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi mahasiswi di kampus kita. Siapa bilang Liana hamil di luar nikah? Pak Sean, kamu bilang apa? Liana adalah milikku, Sean istri sahku. Mana mungkin? Kalau kamu mau beasiswa harusnya pakai kemampuanmu sendiri, bukannya mengandalkan trik murahan untuk memfitnah orang lain. Saka. Liana dan Pak Sean ternyata punya hubungan seperti ini. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, upacara penghargaan dilanjutkan. Mulai sekarang, siapa yang berani bicara omong kosong kampus akan beri hukuman berat. Dipersilakan Liana untuk naik ke panggung. Liana bukan cuma nilainya bagus. Tapi juga nikah dengan orang kaya, iri banget sama dia. Kapan ya aku bisa seperti dia? Mahasiswi Liana, selamat atas kelulusanmu. Terima kasih. Akhirnya aku lulus. Jadi, selanjutnya, apa kamu sudah siap? Nyonya. Apa? Tentu saja trip kelulusan, sekaligus bulan madu. Berangkat sekarang. Soal pekerjaan sudah kuatur semuanya, aku temanimu keliling dunia. Ini kuberikan sebagai kado kelulusan untukmu. Terus anaknya bagaimana? Di rumah ada banyak babysitter dan pelayan, tenang saja, ada ayah dan ibu. Tapi Liana sayang, anak kita kan sudah lahir, mulai sekarang orang yang harus kamu temani itu aku, Tuan Sean. terima kasih sudah masuk ke duniaku, membuat hidupku yang redup ini kembali memiliki cahaya. Halo nenek. Aku dan Sean sedang dalam perjalanan ke Bandara Liana barusan. Aku ditelepon oleh kepala panti asuhan. Ayah kandungmu sudah ditemukan. Apa kamu mau menemuinya? Aku ayah kandungku, kudengar. Dia sakit parah dan sudah lama mencarimu. Ada apa? Sean, bisakah kamu menemaniku ke rumah sakit untuk menemui ayah kandungku? Baik. Aku temani. Liana. Kepala panti. Sebenarnya ada apa ini? Dia tiba-tiba menghubungiku, katanya sedang mencari putrinya waktu. Dan tempatnya dengan saat aku menemukanmu dulu, semuanya cocok. Bahkan selimut yang membungkusmu pun sama. Hanya dengan bukti ini, belum bisa dipastikan kalau dia adalah ayah kandung Liana. Ini siapa ini suamiku, Sean? Kamu sudah menikah? Baguslah.
Panti asuhan selalu menyimpan data DNA setiap anak, jadi aku langsung melakukan tes DNA. Setelah hasilnya pasti aku langsung menghubungi kalian. Masalahnya, dia didiagnosis terkena leukemia. Jika tidak mendapat donor sumsum tulang umurnya tidak sampai 3 bulan. Gue mengerti. Terima kasih. Aku ingin menemuinya dulu. Namanya Wang Dayong. Menurutnya saat ibumu melahirkanmu dia meninggal dunia. Belum lama ini istrinya tahu bahwa umurnya sudah tak panjang. Jadi dia kabur membawa putranya. Sekarang tidak ada lagi yang merawatnya. Apa? Kamu adalah putriku. Aku. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Putriku. Kamu kenapa? Aku benar-benar ayahmu. Bisakah kamu menjawab 2 pertanyaanku dulu? Tentu saja apa yang ingin kamu tanyakan, aku akan kuberitahu semuanya. Aku sungguh ayahmu. Waktu itu, ibuku meninggal saat melahirkanku. Kenapa kamu membuangku? Aku tidak punya pilihan. Aku tak berguna, pria dewasa sepertiku tak bisa menghidupi bayi sepertimu. Kamu harus mengerti. Kalau ikut denganku kamu hanya akan kelaparan anak perempuan. Tidak bisa meneruskan keturunan. Jadi, saat ibu baru meninggal dan kamu membuangku, kamu langsung menikahi wanita lain. Itu semua masa lalu, ibumu sudah lama meninggal lagi pula. Bukankah sekarang aku sudah menemukanmu, putriku yang baik? Apakah ayah bisa bertahan hidup semua bergantung padamu? Kamu tak mungkin mengabaikan nyawaku, kan? Kalau kamu tak sakit parah, apa kamu akan mencariku aku? Aku ingin dengar sejujurnya. Baiklah. Aku mengerti. Putriku sayang, kamu tak boleh abaikan aku. Kalau kamu tak menolongku, aku akan mati. Aku akan lakukan tes kecocokan. Setelah keluar dari pintu ini, anggap kita tak pernah bertemu. Kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Aku bersedia jalani tes. Apakah nanti cocok atau tidak? Biarkan takdir yang tentukan ibu. Aku Putri Mulyana, di samping ini menantumu Sean. Baru menjengukmu sekarang. Hidupku sekarang sangat baik. Semoga jiwamu bisa tenang di alam sana, ibu. Tenanglah. Roh Kodok menjaga Liana untukmu. Tak akan biarkan dia menderita lagi. Tes kecocokan gagal. Lalu, kamu yakin tak peduli lagi? Tuhan sudah mau mengambil nyawanya. Mungkin ini balasan atas keegoisannya. Mulai sekarang, aku akan jadi Liana yang bebas dan bahagia.